Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Narita, NPM 2140 602053 dari lokal A2. Di sini saya ingin memenuhi tugas PTS dari mata kuliah apresiasi prosa. Di sini saya akan menjelaskan kembali, yaitu materi yang berjudul fiksi sebuah teks naratif. Sebelumnya, apa sih itu prosa? Prosa adalah sebuah jenis tulisan yang berbeda dengan puisi dan pantun. Prosa merupakan karya sastra yang terikat dalam bentuk sita bebas dan tidak terikat oleh irama. Prosa lebih banyak menggunakan kata dengan makna denotasi daripada konotasi. Prosa juga tidak hanya terbatas pada tulisan yang digolongkan sebagai karya sastra, melainkan juga sebagai karya non-fiksi termasuk penulisan berita dalam surat kabar. Prosa dalam pengertian kesastraan juga disebut fiksi, teks naratif, atau wacana naratif. Istilah fiksi dalam pengertian ini berarti cita rekaan atau cerita hayalan. Hal itu disebabkan bahwa merupakan karya cita naratif menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan Tuhan. Fiksi merupakan sebuah cerita dan karenanya terkandung juga di dalam tujuan memberikan hiburan kepada para pembaca, di samping adanya tujuan estetik. Membaca sebuah karya fiksi berarti menikmati cerita, menghibur, untuk memperoleh kepuasan batin. Fiksi pertama-tama menyarankan pada prosa naratif, yang dalam hal ini adalah novel dan cerpen. Bahkan kemudian, fiksi sering dianggap bersinonim dengan novel. Novel sebagai karya fiksi menawarkan sebuah dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinasi yang dibangun mengalami berbagai unsur instriksinya, seperti peristiwa plot, tokoh, dan penokohan, latar sudut pandang, dan lain-lain, yang kesemuanya itu tentu saja bersifat imajinatif. Dicatat bahwa dalam dunia kesastraan terdapat suatu bentuk karya sastra yang mendasarkan diri pada fakta. Karya sastra yang dimaksud antara lain Abrahams pada bukunya tahun 1981 di halaman 61 yang disebut sebagai fiksi historis atau historical fiction. Jika yang menjadi dasar penulisan fakta sejarah, fiksi biografis. Jika yang menjadi dasar penulisan fakta biografis, dan fiksi sains. Jika yang menjadi dasar penulisan fakta ilmu pengetahuan, ketiga jenis karya fiksi tersebut dikenal dengan sebutan fiksi non-fiksi. Dalam kebenaran fiksi, ada perbedaan antara kebenaran dalam dunia fiksi dengan kebenaran dunia nyata. Kebenaran dalam dunia fiksi adalah kebenaran yang sesuai dengan keyakinan pengarang, kebenaran yang telah diyakini keabsahannya, sesuai dengan pandangannya terhadap masalah hidup dan kehidupan. Kebenaran dalam karya fiksi tidak harus sejalan dengan kebenaran yang berlaku di dunia nyata. Misalnya, kebenaran dari segi hukum, moral, agama, logika, dan lain sebagainya. Welek dan Warren mengemukakan bahwa realitas dalam karya fiksi merupakan ilusi kenyataan dan kesan yang meyakinkan yang ditampilkan, namun tidak selalu merupakan kenyataan sehari-hari. Sarana untuk menciptakan ilusi yang dipergunakan untuk memikat pembaca agar mau memasuki situasi yang tidak mungkin atau luar biasa adalah dengan cara patuh pada detail-detail kenyataan kehidupan sehari-hari. Di sini kita masuk oleh pembedaan fiksi. Fiksi dapat diartikan sebagai cita rekaan, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua karya yang mengandung unsur rekaan disebut sebagai karya fiksi. Karya fiksi lebih ditujukan terhadap karya yang berbentuk prosa naratif atau biasa juga disebut teks naratif. Karya-karya lain
yang penulisannya tidak berbentuk prosa, misalnya berupa dialog, seperti dalam drama atau sandiwara, termasuk skenario untuk film. Juga puisi-puisi drama dan puisi balada, pada umumnya tidak disebut sebagai karya fiksi. Novel dan cerita pendek sering dicoba bedakan oleh orang. Walau tentu saja hal itu lebih membedakan antara novel serius dengan novel populer, yang ini terlebih lagi bersifat teoritis dan tentatif. Yang pertama ada novel dan cerita pendek. Novel dan cerita pendek atau biasa disebut cerpen merupakan dua bentuk karya sastra yang sekaligus disebut fiksi. Bahkan dalam perkembangannya yang kemudian novel dianggap bersinonim dengan fiksi. Dengan demikian, pengertian fiksi seperti dikemukakan yang di atas juga berlaku untuk novel. Secara harfiah novela berarti sebuah barang baru yang kecil, dan kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa. Perbedaan antara novel dengan cerpen dapat dilihat dari segi formalitas bentuk, segi panjang cerita. Sebuah cerita panjang yang dikatakan berjumlah ratusan halaman jelas tidak dapat disebut cerpen, melainkan lebih tepat sebagai novel. Cerpen, sebuah namanya adalah cerita yang pendek. Aturannya, tak ada satu kesepakatan di antara para pengarang dan para ahli. Dari segi panjang cerita, novel jauh lebih panjang daripada cerpen. Oleh karena itu, novel dapat mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, dan lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks. Kelebihan cerpen yang khas adalah kemampuannya mengemukakan secara lebih banyak jadi implisit dari sekedar apa yang diceritakan. Kelebihan novel yang khas adalah kemampuan menyampaikan permasalahan yang kompleks secara penuh, mengkreasikan sebuah dunia yang jadi. Unsur-unsur pembangunan sebuah novel seperti plot, tema, penokohan, dan latar belakang yang bersifat lebih rinci dan kompleks daripada unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur pembangunan sebuah novel yaitu, yang pertama ada plot. Plot cerpen pada umumnya tunggal, hanya terdiri dari satu urutan peristiwa yang diikuti sampai cerita berakhir. Sebab banyak cerpen juga novel yang tidak berisi penyelesaian yang jelas. Bahkan urutan peristiwa dapat dimulai dari mana saja, misalnya dari konflik yang telah meningkat. Tidak terus bermula dari tahap perkenalan para tokoh atau latar. Yang kedua yaitu tema. Karena tema, ceritanya yang pendek berisi satu tema. Sebaliknya, novel dapat saja menawarkan lebih dari satu tema, yaitu satu tema dan tema-tema tambahan lainnya. Yang ketiga ada penokohan. Jumlah tokoh yang terlibat dalam novel dan cerpen terbatas, apalagi yang berstatus tokoh utama. Dibanding dengan novel, tokoh-tokoh cerita dalam novel, cerita cerpen lebih terbatas lagi, baik yang menyangkut jumlah maupun data-data jati diri tokoh, khususnya yang berkaitan dengan perwatakan, sehingga pembaca harus merekonstruksi sehingga gambaran yang lebih lengkap tentang tokoh itu. Pelukisan latar cerita untuk novel dan cerpen dilihat secara kuantitatif, terdapat perbedaan yang menonjol. Cerpen tidak memerlukan detail-detail khusus tentang keadaan latar, misalnya yang menyangkut keadaan tempat dan sosial. Yang kelima ada kepaduan. Novel dan cerpen yang baik haruslah memenuhi kriteria kepaduan unity, yang artinya segala sesuatu yang diceritakan bersifat dan berfungsi mendukung tema utama. Yang terakhir ada roman dan novel.
Dalam kesastraan Indonesia dikenal juga dengan istilah roman. Istilah ini juga banyak dijumpai dalam berbagai kesastraan di Eropa. Dalam sastra bahasa Jerman misalnya, ada istilah Bildungsroman dan Erziehungsroman, yang masing-masing berarti novel of information dan novel of education. Selanjutnya kita masuk di unsur-unsur fiksi. Yang pertama ada intrinsik dan ekstrinsik. Cerita fiksi adalah cerita hayalan atau tidak nyata. Cerita fiksi dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas dari si penulis cerita. Dalam cerita fiksi, biasanya menggambarkan kejadian pengalaman seseorang atau sejarah yang dibumbui dengan imajinasi dan kreativitas dari penulis. Bagi seorang yang suka membaca, pasti nama fiksi sudah bukan lagi hal yang asing. Mengenai cerita fiksi, pada dasarnya sudah banyak sekali orang yang tahu. Bahkan, tidak sedikit pula cerita fiksi yang dijadikan film. Meskipun begitu, tidak heran jika masih ada saja orang yang tidak memahami apa itu cerita fiksi. Dengan cerita fiksi, dalam cerita fiksi pada dasarnya tidak hanya menyajikan bentuk cerita, melainkan dalam komponen cerita juga terdapat berbagai unsur yang membangun adanya cerita fiksi. Berikut pemaparannya. Yang pertama ada unsur intrinsik. Dalam sebuah cerita, terdapat unsur-unsurnya. Ada unsur intrinsik yang berfungsi untuk membangun sebuah cerita dalam suatu cerita fiksi, di mana pada paduan dalam sebuah cerita terjadi karena adanya unsur intrinsik. Unsur intrinsik terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada tema. Selain tema, ada juga alur, tokoh, latar, konflik, sudut pandang, percakapan, penokohan, dan terakhir ada amanat. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Selain unsur intrinsik yang membangun sebuah cerita, ada pula unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah salah satu unsur yang mempengaruhi si penulis cerita tersebut. Ada beberapa hal yang akan dikaji oleh unsur intrinsik ini. Di antaranya adalah latar belakang perjalanan hidup si pengarang. Kehidupan yang dialami oleh pengarang tentu saja akan mendukung kisah cerita yang dibuatnya, dan bisa saja tema ceritanya kelam atau bahagia, dan lain-lain. Yang kedua ada latar belakang kondisi masyarakat, yaitu kehidupan sosial budaya yang di sekitar pengarang bisa saja mempengaruhi pengarang dalam membentuk tokoh-tokoh masyarakat dan kehidupan seperti apa yang terjadi di dalam ceritanya. Yang ketiga ada latar belakang menciptakan suatu karya, yaitu pengarang memiliki maksud atau tujuan tertentu dalam membuat karya-karyanya. Yang terakhir ada nilai-nilai yang terselip, misalnya nilai moral, budaya, agama, dan edukasi. Yang kedua ada fakta, tema, dan sarana cerita. Stanton dalam bukunya pada tahun 1965 halaman 11-36 membedakan unsur pembangun sebuah novel ke dalam 3 bagian, yakni fakta, tema, dan sarana pengucapan, yaitu sastra. Fakta dalam sebuah cerita meliputi karakter, plot, dan setting. Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Ia selalu berkaitan dengan berbagai pengalaman kehidupan seperti masalah cinta, kasih, rindu, takut, maut, religius, dan sebagainya. Sarana pengucapan sastra adalah teknik yang dipergunakan oleh pengarang untuk memilih dan menyusun detail-detail cerita menjadi pola yang bermakna. Tujuan penggunaannya adalah untuk memungkinkan pembaca untuk melihat fakta sebagaimana yang diafsirkan edukasi atau pendidikan, dan merasakan pengalaman yang dirasakan oleh nilai-nilai yang terkandung dalam cerita dan wacana, sehingga selain pembaca bisa mendapatkan suatu edukasi melalui pandangan yang dibuat strukturalisme oleh si pengarang. Fiksi juga disebut teks naratif. Dapat dibedakan ke dalam unsur cerita dan wacana.
Pembedaan tersebut ada kemiripannya dengan pembedaan tradisional yang berupa unsur bentuk dan isi di atas cerita merupakan isi dari ekspresi naratif, sedangkan wacana merupakan bentuk dari sesuatu yang diekspresikan. Cerita terdiri dari peristiwa itu sendiri, dapat berupa tindakan, aksi, dan kejadian. Wujud eksistensinya terdiri dari tokoh dan unsur-unsur latar. Wacana di pihak lain merupakan wacana untuk mengungkapkan isi atau secara singkat dapat dikatakan unsur cerita adalah apa yang ingin dilukiskan dalam teks narasi itu, sedangkan wacana adalah bagaimana cara melukisnya. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.